Halo semuanya, perkenalkan nama saya Albertus Emmanuel. Saya dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkatekese dalam video ini. Masuk ke latar belakang, Indonesia memiliki beragam budaya yang mengandung nilai-nilai luhur dan spiritual. Salah satunya adalah budaya Dayak Krio di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Masyarakat Dayak Krio percaya bahwa Dua Tapetara sebagai pencipta, pelindung, dan memberi keselamatan, serta meyakini adanya Sebayan Tujuh sebagai tempat kedamaian roh setelah kematian. Kepercayaan tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki kerinduan akan keselamatan dan hubungan dengan Sang Pencipta. Dalam iman Katolik, keselamatan itu mencapai kepenuhannya dalam diri Yesus Kristus yang hadir sebagai juru selamat dan membawa kehidupan kekal. Tujuan katekese: setelah mengikuti katekese ini, kita semua diharapkan mampu yang pertama mengenali nilai-nilai keselamatan dalam budaya Dayak Krio. Yang kedua, memahami Yesus Kristus sebagai juru selamat menurut ajaran Gereja Katolik. Yang ketiga, menemukan persamaan dan perbedaan antara konsep keselamatan dalam budaya Dayak Krio dan iman Kristiani. Yang keempat, itu menghayati iman kepada Yesus Kristus tanpa meninggalkan identitas budaya lokal. Dasar kitab suci, Matius bab 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang kedua, Ibrani bab 7 ayat 25. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sekarang kita akan masuk ke materi katekese. Yang pertama, keselamatan dalam budaya Dayak Krio. Sebelum agama Katolik berkembang di wilayah Dayak Krio, masyarakat telah memiliki sistem kepercayaan yang kuat. Mereka percaya kepada Dua Tapetara sebagai sumber kehidupan dan keselamatan. Kepercayaan ini terlihat dalam berbagai praktek kebudayaan seperti penghormatan terhadap tapang keramat yang dianggap sebagai tempat suci untuk memohon perlindungan, keselamatan, dan berkat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat Dayak Krio juga percaya kepada Sebayan Tujuh, yaitu 7 tingkat perjalanan roh menuju alam kedamaian setelah kematian. Dalam perjalanan tersebut, roh memerlukan tuntunan dan keselamatan dari Dua Tapetara agar dapat mencapai tempat yang penuh damai bersama para leluhur. Yang kedua, dari pandangan iman Kristiani. Dalam iman Kristiani, Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Nama Yesus sendiri berarti Tuhan menyelamatkan. Kehadirannya merupakan puncak karya keselamatan Allah bagi manusia. Keselamatan yang dibawa oleh Yesus bukan hanya menyelamatkan manusia dari kesulitan hidup, tetapi terutama membebaskan manusia dari dosa dan membawa manusia kepada kehidupan kekal bersama Allah. Melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, Yesus menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Keselamatan bukan diperoleh karena usaha manusia semata, melainkan merupakan anugerah Allah yang diterima melalui iman. Sekarang kita bersama-sama melihat persamaan dan perbedaan antara keyakinan Dayak Krio dan Gereja Katolik. Persamaannya yang pertama, sama-sama mengakui adanya kuasa ilahi yang menjadi sumber keselamatan. Yang kedua, sama-sama percaya akan kehidupan setelah kematian. Yang ketiga,
bersama-sama mengajarkan bahwa manusia membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mencapai keselamatan. Yang keempat, sama-sama mengarahkan manusia untuk hidup baik selama berada di dunia. Perbedaannya, dalam budaya Dayak Krio, keselamatan dipahami sebagai proses perjalanan roh melalui beberapa tahap menuju sembayan tujuh. Sedangkan dalam iman Katolik, keselamatan merupakan anugerah Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus dan diterima melalui iman. Masuk ke tahap yang ketiga, relevansi bagi kehidupan masa kini. Di zaman modern ini, banyak orang mengalami kebingungan, kecemasan, dan kehilangan arah hidup. Kemajuan teknologi tidak selalu mampu memberikan kedamaian batin. Budaya Dayak Krio mengajarkan kesadaran akan keberadaan Tuhan, menghormati terhadap alam, dan pentingnya keselamatan hidup. Nilai-nilai tersebut tetap relevan hingga sekarang. Sebagai orang Katolik, kita diajak untuk melihat bahwa Yesus Kristus merupakan jawaban atas kerinduan manusia akan keselamatan sejati. Melalui Yesus, manusia memperoleh harapan, kedamaian, dan kehidupan yang bermakna. Baik, di bagian ini aku menggambarkan secara singkat. Nah, di sini ada pohon, yaitu namanya pohon tapang, yaitu sebagai gambaran objek ketuhanan atau tempat orang melakukan ritual. Nah, di sini ada, kita perhatikan baik-baik, itu ada manusia, gambaran manusia yang menari, menyumpit, dan anak-anak mengikuti ritual tersebut sebagai titik kumpul di sini. Nah, di sini juga ada semacam gerbang, yaitu sebelum melakukan ritual orang akan melakukan pembukaan, yaitu sebagai pancung bulu muda namanya. Nah, di sini juga ada rumah adat, dan juga ada orang beranyam atau mempersiapkan segala apa yang dibutuhkan dalam ritual tersebut. Terima kasih. Masuk ke tahap kesimpulannya. Kepercayaan masyarakat Dayak Krio kepada Dua Tafatara dan Sembayan Tujuh menunjukkan adanya keyakinan akan Sang Pencipta serta harapan akan keselamatan. Dalam iman Katolik, keselamatan itu mencapai kepenuhannya dalam Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Meskipun terdapat perbedaan pemahaman, keduanya tetap memiliki titik temu yang menjadikan budaya Dayak Krio ini sebagai sarana untuk memahami dan mewartakan karya keselamatan Allah. Penutup, kehadiran Yesus Kristus dalam budaya Dayak Krio bukan untuk menghapus budaya leluhur, melainkan untuk menerangi dan menyempurnakan nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan yang menghargai budaya, pewartaan Injil dapat diterima dengan lebih mendalam dan relevan. Semoga melalui modul ini, umat semakin mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, serta mampu menghayati iman Kristiani dalam kehidupan sehari-hari tanpa kehilangan identitas budayanya.